Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi, semangat datang calon wirausahawan. Ini berjumpa dengan saya Siti Mariam di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Saya rasa ini bukan pelajaran yang baru lagi untuk kalian, karena kalian sudah pernah memperoleh pelajaran ini di jenjang pendidikan sebelumnya. Yang saya harapkan ke depannya, kalian semakin bertekad dan berkeinginan untuk jadi seorang wirausaha sehingga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kalian. Apapun yang kita pelajari di mata pelajaran ini, saya harap bisa jadi modal untuk kalian berwirausaha dan jadi bagian dari kesuksesan kalian kelak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.8 tentang menghitung harga pokok produksi dan KD 4.8 tentang menentukan BEP dan keuntungan usaha. Adapun tujuan pembelajaran untuk KD tersebut yaitu yang pertama adalah mampu menganalisis komponen biaya produksi suatu usaha dengan teliti dan bijaksana. Yang kedua, memahami cara penentuan harga jual hasil produksi dengan tepat dan realistis. Yang ketiga, mampu memahami cara perhitungan laba rugi usaha dengan cermat dan realistis. Dan yang keempat, mampu menghitung harga pokok produksi sesuai kasus yang diberikan guru dan mengevaluasi hasil perhitungan dengan cermat dan jujur. Pembahasan utama kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang menghitung harga pokok produksi atau HPP. Jika kalian sudah memulai atau sedang merencanakan suatu usaha, kalian harus memperhitungkan segala pembiayaan. Salah satunya adalah biaya pembuatan produk. Di sini, biaya pembuatan produk dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan saat proses produksi terjadi. Yang kedua adalah biaya non-produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan di luar kegiatan produksi. Berikut ini adalah biaya produksi menurut para ahli, yaitu menurut Mulyadi, Hansen dan Moen, dan menurut M. Navarin. Menurut M. Navarin, biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan. Di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menetapkan biaya produksi. Dasar dalam penetapan biaya produksi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan dan mencatat semua bukti transaksi terkait pengeluaran biaya. Karena pengumpulan bukti transaksi, pencatatan dan penentuan atas terjadinya transaksi dengan baik akan menghasilkan penetapan biaya produksi yang baik. Jadi, sebagai seorang wirausaha, biasakan diri untuk selalu mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi. Pendekatan dalam penentuan biaya produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah full costing, yaitu metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun sementara. Yang kedua yaitu variable costing, merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang terdiri dari bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Tujuan penentuan biaya produksi di antaranya terdiri dari yang pertama pengendalian biaya, di mana biaya produksi yang sudah ditentukan dan dikontrol membuat tugas manajemen lebih mudah dalam pengawasan dan pengendalian biaya.
Yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek dalam pembelian bahan baku, alat produksi, dan penentuan harga jual. Komponen biaya produksi terdiri dari 3 macam yang nantinya akan bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa. Terdiri dari yang pertama biaya bahan baku langsung, yaitu bahan baku yang digunakan langsung dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik yang merupakan biaya di luar biaya bahan baku langsung dan juga di luar biaya tenaga kerja langsung. Berikut ini adalah contoh-contoh komponen biaya produksi dimulai dari biaya bahan baku langsung. Contohnya adalah kedelai yang merupakan bahan baku tempe, kayu yang merupakan bahan baku furniture, dan kain yang merupakan bahan baku pakaian. Berikutnya adalah contoh dari tenaga kerja langsung. Misalnya yang pertama ada pemahat, yang kedua pelukis, dan yang ketiga adalah guru. Berikutnya adalah contoh biaya overhead. Misalnya adalah biaya listrik, biaya air, dan biaya perawatan mesin. Jenis-jenis biaya produksi. Di sini ada 5 jenis biaya produksi. Yang pertama adalah biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam jumlah tetap. Contohnya sewa lokasi, gaji karyawan, biaya administrasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel, merupakan biaya yang besarannya berubah-ubah. Contohnya biaya bonus atau lembur pekerja, biaya bahan baku. Dan yang ketiga yaitu biaya total, adalah total penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat yaitu biaya rata-rata, merupakan besarnya biaya produksi yang dihasilkan per unit. Dan yang kelima yaitu biaya marginal atau biaya tambahan. Menghitung total biaya produksi, HPP, dan penetapan harga jual. Ini adalah rumus untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP, di mana total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Berikut ini adalah contoh perhitungan HPP suatu produk. Nah, di sini ada seorang calon pengusaha desain interior yang menjual lampu hias dari besi bekas, ingin menghitung HPP sebuah lampu yang dihasilkannya. Untuk membuat satu buah lampu hias, ia membutuhkan biaya sebagai berikut. Nah, di sini ditampilkan tabel yang berisi rincian bahan baku, jumlah dan biaya yang dikeluarkan. Setelah dikalkulasikan, diperoleh total biaya bahan senilai Rp50.000. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus HPP, yaitu total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan. Nah, di sini total biaya produksinya senilai Rp50.000 dibagi dengan jumlah yang dihasilkan, yaitu 1, sehingga diperoleh hasil perhitungan senilai Rp50.000. Jadi, HPP satu buah lampu hias adalah Rp50.000. Contoh yang kedua yaitu menghitung harga pokok produksi suatu jasa. Di sini seorang pengusaha les alat musik gitar online ingin menghitung HPP paket kursus gitar sebanyak 10 kali pertemuan online melalui video call. Perhitungannya antara lain sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada rincian biaya produksi jasa beserta biaya yang dikeluarkan. Setelah dikalkulasikan, diperolehlah total biaya produksi sebesar Rp75.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus HPP, di mana total biaya produksi yaitu Rp75.000
dibagi 1 kali pertemuan. Diperolehlah hasil sebesar Rp75.000 dan itu hanya untuk 1 kali pertemuan. Sementara satu paket kursus berisi 10 kali pertemuan. Sehingga tinggal kita kalikan saja, di mana nilai 1 kali pertemuan dikali dengan 10 kali pertemuan, diperolehlah hasil sebesar Rp750.000. Jadi biaya les alat musik gitar online yang terdiri dari 10 kali pertemuan yaitu senilai Rp750.000. Materi pembelajaran kita untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.